Salam jumpa. Udara Mataram telah terbalik. Di masa Sultan Agung, Mataram tidak mau tunduk kepada Belanda, bahkan berani menggempur Belanda 2 kali. Namun, raja-raja berikutnya, Amangkurat pertama, Amangkurat kedua, bertekuk lutut berlindung kepada VOC. Amangkurat ketiga yang tidak sejalan dengan VOC, dikudeta oleh pamannya sendiri Pangeran Puger, dan tentu dengan bantuan Belanda. Setelah Amangkurat III tamat, Pangeran Puger naik tahta dan bergelar Sunan Pakubuwono pertama. Keturunan Pangeran Puger atau Pakubuwono pertama, kemudian menjadi raja berikutnya yakni Amangkurat IV dan Pakubuwono kedua. Sikapnya sama, tetap bersekutu dengan Belanda dan dalam situasi tertentu berpolitik dengan kaki dua. Lantas, kemanakah keturunan Sunan Amangkurat III yang dibuang ke Sri Lanka? Keturunan Amangkurat III ada yang turut dibuang, ada yang berpencar berbaur dengan keturunan Untung Surapati, terus berjuang tak lelah melawan VOC, dan ada yang diberi hidup dalam keraton, yaitu Pangeran Tepasana dan Pangeran Jayakusuma. Ngabehi Asmaradana memberikan candu kepada Pangeran Jayakusuma yang duduk terikat bersama kakaknya, Pangeran Tepasana. Setelah itu, jerat tali yang sudah terpasang di leher mereka berdua, ditarik prajurit Kertasura. Lepaslah nyawa dari raga. Sudah kehendak Tuhan, Pangeran Tepasana dan Pangeran Jayakusuma tewas oleh Punggawa sang Raja Kartasura yang meninggalkan nalar serta tindakan patihnya yang tidak memakai akal budi baik. Kakak beradik yang belum jelas dosanya telah dihukum mati. Kedua kakak beradik itu adalah putra dari Sunan Amangkurat ketiga, Raja Mataram yang berani untuk tidak tunduk pada VOC Belanda. Mereka terpisah dari ayahnya Amangkurat III, yang dibuang ke Sri Lanka dan meninggal di sana, akibat kudeta yang dilakukan Pangeran Puger atau Sunan Pakubuwono pertama dengan bantuan VOC. Mengetahui kedua ponakannya telah tewas, Pangeran Wironegoro segera mengumpulkan anak-anak Pangeran Tepasana dan Jayakusuma, serta keturunan Amangkurat III yang lain. Dan mereka yang berjumlah 150 orang pergi dari Kertasura dengan rasa sedih, marah dan dendam. Patih Notokusumo yang mengetahui hal tersebut, kemudian menugaskan Raden Arya Melayakusuma dan Tumenggung Mangkupraja untuk memimpin pasukan yang terdiri dari 2.000 prajurit, mengejar keluarga Amangkurat III. Rombongan Wiromenggolo telah sampai di Grobogan, kemudian bertemu dengan keluarga Tionghoa, Tan Hetik. Keluarga Tionghoa tersebut kemudian menampung para pelarian dan membantu menghubungkan para pemimpin pasukan Tionghoa memberi perlindungan, di antaranya Kapten Sinsi, serta melaporkan keberadaan mereka kepada Bupati Grobogan, Tumenggung Martapura. Arya Malayakusuma dan Mangkupraja yang memimpin pasukan Kertasura untuk mengejar rombongan Wiromenggolo, tak bisa berbuat banyak. Dikarenakan Bupati Grobogan, Tumenggung Martapura, melindungi buruannya. Kedua pemimpin pasukan itu segan kepada Martapura. Akhirnya mereka berbalik kembali ke Kertasura, melaporkan kepada Sang Patih Notokusumo, jika rombongan Wiromenggolo ditampung keluarga Tionghoa dan dalam lindungan Tumenggung Martapura. Berlindungnya rombongan Wiromenggolo pada keluarga Tionghoa justru semakin rumit bagi Pakubuwono II. Politik dua kakinya sudah tidak nyaman dijalankan. Kertasura harus memilih, bersekutu dengan pasukan Tionghoa atau bersekutu dengan VOC. Ya, selama ini Mataram bersahabat, bersekutu, dan masih terikat hutang yang belum dibayar dari Perang Trunojoyo, modal membangun keraton Kertasura, serta hutang biaya perang dengan Untung Surapati. Mustahil untuk benar-benar melawan Belanda. Di sisi lain, Pakubuwono khawatir dengan eksodus pasukan Tionghoa dari Batavia ke wilayah Mataram pasca geger pecinan. Pasukan Tionghoa justru semakin kuat dan semakin banyak mendapat dukungan dari pribumi Jawa itu sendiri. Meskipun membantu pasukan Tionghoa dengan mengutus Pringgolaya, namun tidaklah begitu sungguh-sungguh. Pakubuwono II hanya ingin melihat VOC dan Tionghoa bertempur, dan yang kalah tak perlu ditemani lagi. Benar saja, dalam beberapa kali pertempuran,
pasukan Tionghoa banyak mengalami kekalahan dari VOC. Demi kelanggengan tahtanya agar tidak dilengsarkan Belanda, Pakubuwono II secara tegas mencabut dukungannya terhadap perjuangan koalisi Jawa Tionghoa dan memilih kembali berpihak kepada VOC. Sikap Pakubuwono II tersebut membuat kemarahan pihak koalisi Jawa Tionghoa. Termasuk Patih Notokusumo pun kontra dengan keputusan itu. Akhirnya, koalisi Jawa Tionghoa melalui Kapten Sepanjang, Kapten Singsi, Dipati Mangun Oneng Bupati Pati, Tumenggung Martapura Bupati Grobogan, Pangeran Samber Nyawa, menyuarakan ganti raja. Kemudian, koalisi Jawa Tionghoa pada tanggal 6 April tahun 1742, bertempat di Pati, mengangkat Raden Mas Garendi menjadi Raja Mataram, dengan gelar Sunan Amangkurat V. Sunan Amangkurat V adalah putra dari Pangeran Tepasana yang dihukum mati Pakubuwono II, dan Raden Tepasana adalah putra dari Amangkurat III. Artinya, Amangkurat V atau Mas Garendi adalah cucu dari Amangkurat III. Pemimpin yang ingkar janji tidak bertuah lagi. Gebuklah dia, pasti akan kabur. Itulah kalimat yang terucap dari Mas Garendi, untuk memulai perang menyerang Kertasura. Di pihak Kertasura, Pakubuwono II gundah, wilayah Jawa Timur pun sebagian besar telah dikuasai Cakraningrat IV. Nasib tak terelakkan, pada November tahun 1742, Keraton Kertasura akhirnya berhasil direbut pasukan koalisi Jawa Tionghoa. Pakubuwono II berhasil melarikan diri dibantu pasukan VOC yang dipimpin Ivan Hohenroth. Pakubuwono II kini menjadi raja kehilangan keraton. VOC tidak mampu menandingi pasukan Jawa Tionghoa, apalagi hanya mengandalkan pasukan Kertasura yang berhasil lari dari medan pertempuran. Akhirnya, Pakubuwono meminta bantuan pasukan Madura Cakraningrat IV, yang memang bisa diandalkan. Dengan perjanjian, wilayah Gunung Lawu ke timur akan menjadi milik Pangeran Cakraningrat IV dan keturunannya. Dan terbukti, pasukan Cakraningrat berhasil perlahan mendesak pasukan Jawa Tionghoa pimpinan Pangeran Samber Nyawa, Kapten Sinse, dan Kapten Sepanjang. Pasukan koalisi Jawa Tionghoa dikalahkan bukan oleh VOC ataupun pasukan Pakubuwono, tapi oleh pasukan Madura. Dan kini Keraton Kertasura berganti pemilik dari Mas Garendi ke pasukan Madura. Suasana makin runyam, karena keraton dan isinya adalah rampasan perang untuk Madura, terlebih Cakraningrat tidak mau menyerahkan pusaka mahkota. Martabat Pakubuwono diobrak-abrik 2 kali. Sayangnya Pakubuwono II tidak berani menyerang pasukan Madura yang menguasai keraton. Pakubuwono hanya bisa meminta pertolongan kepada Belanda, untuk membujuk Cakraningrat menyerahkan keraton dan mahkotanya. Belanda pun bersepakat dengan Cakraningrat. Secara ksatria, Cakraningrat menyerahkan keraton dan mahkota raja yang memang bukan haknya. Pasukan Madura meninggalkan keraton, dan bersama VOC mengejar Mas Garendi ke wilayah timur. Pertempuran-pertempuran terus berlangsung, pasukan Mas Garendi dikeroyok oleh VOC, Cakraningrat, dan Kertasura. Pada September tahun 1743, Raden Mas Garendi pun menyerah di Surabaya. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Reinier de Klerk, membawa Mas Garendi ke Batavia. Oleh VOC, kemudian dibuang ke Sri Lanka. Berakhirlah perjuangan Mas Garendi bersama koalisi pasukan Jawa Tionghoa dalam menentang pasukan Belanda. Apalah daya, Londo Ireng, ternyata lebih ganas dari Londo yang asli. Demikianlah, kisah persatuan Jawa Tionghoa dalam mengusir penjajah. Semoga bermanfaat. Salam.